Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan semua informasi terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Di video kali ini berisi tentang kegiatan aku seharian, dimulai dari membuat bekal untuk suami dan anak dari subuh-subuh ya. Membuat bekal tentu aja punya tantangan tersendiri ya teman-teman. Pastinya lah ya, kita harus bangun subuh-subuh, harus repot-repot memikirkan menu dan juga harus mulai memasak. Tentu aja juga tidak hanya menguras tenaga tapi juga menguras pikiran ya. Tapi aku tetap senang untuk melakukan itu karena itu mengajarkan aku untuk bisa terus berkreativitas dan juga memasak dengan tulus ya. Karena kalau misalkan kita masak dengan tulus, pastinya suami kita juga ikut merasakan dong. Yang pasti makanannya tentu aja akan habis dan disukai oleh suami. Nah, seperti biasa, kalau aku bikin bekal itu pasti lengkap ya. Aku pasti ada buah, ada cemilan, dan juga ada sayur-sayuran beserta dengan lauknya. Di sini bisa teman-teman lihat menu yang aku buat sebetulnya simpel-simpel aja nih, nggak yang pakai ribet-ribet banget. Sebetulnya kalau cemilan, kalau lagi keburu aja sih ya. Kalau nggak keburu ya udah. Sebisa mungkin sih aku coba nyetok, tapi kalau misalkan nggak ada nggak apa-apa. Yang penting adalah makanan utamanya aja. Ini bekalnya udah siap nih teman-teman, aku tinggal langsung masukkan ke dalam tas bekal dan siap untuk dibawa ke kantor. Bekal suami udah beres, terus aku langsung gantian bikin bekal untuk si kecil Alena. Nah karena Alena masih duduk di TK, jadi jam belajarnya itu hanya sekitar 2,5 jam aja aku bikinnya yang simple aja teman-teman. Tapi sebisa mungkin untuk telur rebus itu aku usahakan untuk selalu ada ya. Nah ini tuh aku buatnya yang simpel aja, cuma roti, nugget, ada bakso ikan, lalu ada telur rebus. Kemudian untuk buahnya di situ aku kasih semangka yang aku potong-potong dengan menggunakan cutter buah atau cutter sayuran. Bekal Alena udah selesai teman-teman, siap aku masukkan ke dalam tas bekal. Ini udah lengkap dengan sendoknya sekalian ya. Langsung aku anterin dia deh ke sekolah. Kemudian sehabis nganterin dia aku pulang ke rumah dan tiba-tiba ada paket. Jadi aku langsung unboxing aja nih karena ini adalah kotak bekal yang mau aku pakai untuk Alena. Untuk kotak bekalnya menurut aku sangat recommended ya teman-teman. Untuk packagingnya itu di bubble wrap dengan sangat baik dan tidak ada yang rusak. Nah bisa dilihat di sini ya sama teman-teman kalau kondisinya sangat baik. Di dalam dia dilapis lagi dengan plastik itu juga untuk menghindari supaya tidak ada goresan ya. Yuk kita lihat kotak bekalnya. Nah di dalamnya ini ada 3 kompartemen atau ada 3 sekat transparan gitu seperti mika dan itu bisa dilepas. Nah itu fungsinya supaya nanti kalau misalkan mau dicuci jadi lebih mudah ya teman-teman. Di bagian atasnya tutupnya seperti itu jadi dia melekat dengan sangat baik. Tidak akan ada yang tumpah-tumpah tentunya dan gak kecampur nih antar kompartemen atau antar sekatnya. Dikarenakan hari ini aku mau bawa Alena ke taman, aku mau me time nih berdua sama dia, jadi aku buatin bekal makan siang. Bekalnya simpel aja nih teman-teman, di sini aku buat ada nasi brokoli, kemudian itu aku kasih dengan sedikit minyak wijen dan kecap asin. Brokolinya sebelumnya aku kukus, terus kemudian aku cincang-cincang, terus dicampurin aja ya, nggak pakai ditumis-tumis lagi. Kemudian aku kasih sosis rebus yang aku hiasi seperti gurita, lalu ada juga bakso ikan, ada anggur, ada nugget, dan juga ada telur rebus. Telur rebusnya dari yang tadi pagi ya. Jadi yang tadi pagi aku potong setengah, setengahnya untuk sarapan, setengah lagi untuk makan siang. Aku sehabis bikin bekal makan siang langsung lanjut cus lagi ke sekolah Alena dan ini kita udah ada di taman teman-teman. Aku bawain dia baju ganti sekalian dan sebelum dia main nih di taman, jadi aku suapin dia dulu sampai makannya habis baru deh kita main. Ada beberapa temennya sebetulnya ya tapi udah pada pulang karena memang aku maunya tuh agak lama di taman ini. Jadi aku mau ajak Alena untuk explore taman ini. Biar dia juga happy ya teman-teman. Di sini ada beberapa permainan juga yang bisa dimainin sama anaknya. Tapi aku maunya tuh nunggu. Dan aku juga nggak lupa bawa hand sanitizer. Tapi di taman ini juga sebetulnya ada tempat cuci tangan ya. Tapi memang nggak disediakan sabun. Jadi
paling betul sebetulnya memang ya kita bawa aja itu hand sanitizer untuk jaga-jaga. Di sini aku berani kasih Alena lepas masker karena memang kondisinya lumayan sepi di taman ini karena udah mulai siang ya. Terus kemudian gak ada orang nih teman-teman yang barengan sama kita di saung itu, makanya jadi aku lepas aja gak apa-apa. Ini kondisi tamannya ya teman-teman, di sekitar dekat kita ada pohon-pohon besar, ada pohon kapas, macam-macam pohon. Jadi di taman ini aku juga bermaksud mengenalkan Alena beberapa jenis pohon yang ada di taman ini. Kemudian kita juga mau lihat ada ikan teman-teman. Ini anaknya udah selesai makan ya, jadi kita udah mulai explore. Nah, bisa dilihat kalau ini dia udah selesai makan, jadi aku kasih dia pakai masker lagi. Aku izinkan dia untuk main ayunan, tapi aku nggak kasih yang tinggi-tinggi. Nah, ini akses untuk pergi ke gazebo yang lainnya ya teman-teman, tuh bisa dilihat cukup sepi kan ya sebetulnya. Nah, sekarang ini ada yang baru datang, terus anaknya ikut main ya di ayunan di samping Alena. Kita ganti ke tempat lain nih teman-teman, dia main yang permainan lainnya. Jadi aku kasih dia kebebasan untuk main karena kebetulan hari ini lagi nggak ada jadwal bimbanya. Karena bimbanya dia itu cukup sering ya, seminggu 3 kali. Jadinya kalau misalkan ada bimba aku nggak kasih dia main karena jaga-jaga takutnya kecapean. Dan kebetulan di hari ini dia lagi nggak ada jadwal bimba, makanya kita bebas main seharian. Ini kita mulai explore, dia ngelihat ada tempat sampah diisi daun. Kemudian aku menjelaskan tentang kompos beserta dengan prosesnya di sini kepada Alena. Kita jalan lagi, kebetulan itu di situ ada orang lagi baca buku. Jadi memang tamannya itu enak banget ya buat me time menurut aku. Next ke depannya mungkin aku juga berencana mau bawain buku untuk Alena, kita mau baca buku di situ. Nah, ini kita mulai jalan, kita explore untuk tempatnya nih teman-teman. Kita jalan menuju ke arah bagian atas. Taman ini namanya Lembah Gurame dan dia tempatnya ada di Depok ya teman-teman. Cukup ramai karena taman ini terbuka untuk umum. Cuma kalau misalkan di hari kerja, tamannya itu nggak buka pintu depannya. Jadi yang buka itu justru pintu sampingnya. Jadi kita masuk dari samping. Nah, bisa dilihat nih teman-teman kayak gini kondisinya ya. Cuacanya agak mendung, tapi dia nggak hujan ya. Jadi memang cukup enak nih untuk dibawa jalan-jalan. Ini sebetulnya sekitar jam setengah 12-an, karena tadi Alena itu selesai sekolah jam 10-an. Terus kita langsung pergi ke tamannya. Aku kasih makan, terus langsung lanjut teh ya, kita main di sini. Agak lama nih teman-teman kita di sini. Aku menghabiskan waktu sekitar 3-4 jam. Jadi memang betul-betul me time banget. Kita duduk balik lagi ke gazebo-nya atau ke saung itu. Duduk-duduk aja menikmati semilir angin, terus ngeliatin ada burung-burung berkicau, terus Alena main juga ada pohon kapas yang buah kapasnya itu tuh udah panen, terus banyak kapas-kapasnya yang jatuh. Jadi aku sekalian ngenalin ini loh kapas, ini pohonnya, dia fungsinya untuk apa aja. Jadi explore cukup banyak hal. Kemudian dia balik lagi, main lagi karena memang sepi. Jadi aku kasih izin dia untuk main sepuasnya ya teman-teman. Soalnya kalau misalkan rame, aku agak risky ya, tidak hanya sekedar masalah kita sedang pandemi, tetapi juga kalau misalkan keramaian itu aku agak susah nih gitu buat untuk handle Alenanya. Karena barang bawaannya kan cukup banyak, jadinya kan aku juga tetap harus pegangin dia gitu ya, supaya dia nggak nabrak anak lain, supaya dia tidak tertabrak juga. Jadi memang paling aman aku bawa dia ke taman ini itu pada saat kondisi lagi sepi. Nah itu tadi kita udah lihat ikan teman-teman, dia cukup banyak ya, cukup luas untuk area kolam ikannya. Nah udah selesai dari situ kita jalan ke sisi yang lainnya, kita mau lihat taman lainnya. Nah ini tempat untuk pencucian tangan, tapi memang disayangkan nggak disediakan sabun sih ya. Kita mau jalan lagi nih teman-teman. Nah di situ ada tulisannya Lembah Gurame. Bisa dilihat kan kalau memang sepi ya. Oh iya di sini itu juga ada fitness center ya teman-teman. Jadi memang ada beberapa peralatan untuk berolahraga. Nah ini kolam yang berbeda, dia ada ikan yang memang lebih kecil-kecil. Nah ini nih teman-teman untuk area fitness centernya. Aku nggak pernah pakai sih ya, tapi ya udah aku kasih duduk lah Alena di situ. Aku biarin dia explore, dia lihat-lihat, terus aku jelasin itu fungsinya untuk orang-orang olahraga. Nah dari situ kita mau lanjut lagi ke paling ujung. Di ujung itu nanti ada
Aku nggak tahu ya kayak model aula gitu mungkin bisa untuk kayak panggung atau gimana, tapi dia di bagian bawah ya. Terus kemudian itu ada lapangan juga teman-teman untuk main bola basket. Nah, ini kemudian kita ketemu ada bunga ya teman-teman. Anak aku juga jadinya dia explore nih untuk beberapa jenis bunga-bungaan yang ada di taman ini. Jadi memang manfaatnya cukup banyak aku rasa ketika ngajakin anak ke taman. Apalagi ini nggak bayar, ini gratis teman-teman. Ada bunga-bunga yang cantik yang bisa kita jelasin kepada anak-anak. Dan juga kita bisa jelasin pohon-pohon. Jadi aku happy banget karena Alena bisa menambah pengetahuannya ketika kita datang ke taman ini. Nah, kita udah selesai, terus kemudian kita mulai turun lagi, mau ke arah tengah atau ke arah pintu gerbang samping. Tapi ini sebelumnya Alena naik dulu ke sini, dia mau explore. Di sini ada apa sih gitu. Nah, bentuknya memang kayak panggung ya. Mungkin bisa jadi kalau lagi ada pertunjukan atau apa, orang-orang akan duduk di yang depannya gitu ya. Dan di bagian depan sini mungkin akan ada pertunjukan ya. Aku kurang tahu sih karena aku nggak pernah lihat ada pertunjukan. Tapi menurut aku dia bentuknya tuh seperti itu ya teman-teman. Nah, kita balik lagi ke arah menuju gazebo kita. Jadi anaknya aku ajak jalan-jalan keliling-keliling, terus kita mau balik lagi nih teman-teman ke gazebo yang kosong itu, kita mau duduk di situ. Lalu setelah itu kita duduk sebentar ya teman-teman, tapi sebelumnya dia mau main-main lagi nih. Jadi aku biarin dia main sampai puas, karena memang kan tidak setiap hari dia aku ajak ke taman ini. 많이 힘들었지 뭐 생각지도 못했던 많은 일들이 우릴 짓눌러도 함께여서 좋았어. 하루 또 하루 가면 괜찮아질 것만 같던 어둡고 길고 길었던 날들 함께여서 고마워. 수고했어. 오늘도 많이 힘들었지만 아파했던 기억들 모두 흘려버리고 모든 순간에 내게 말해. Oke teman-teman, kita udah selesai dari tamannya dan kita pulang. Aku jalan dulu terus naik angkot ya.
Sesampainya di rumah, aku ajak Alena tidur, kemudian habis itu aku lanjut beres-beres rumah, sama ini aku lagi gosok. Jadi memang ada banyak banget nih teman-teman kerjaan menumpuk, tapi nggak apa-apa, aku kerjain pelan-pelan aja karena kan memang aku nggak punya asisten rumah tangga ya, jadi semuanya dikerjain sendiri. Kebetulan salah satu teman dari Alena itu mau main ke rumah, jadi memang waktunya untuk beres-beres. Di sini aku sekalian gosok dulu. Setelah itu aku lanjut beres-beres rumah ya, teman-teman. Nah, selesai makan malam, aku beres-beres deh. Jadi ini udah mandi, aku udah dasteran. Jadi aku beresin ruang tamu. Setelah itu aku juga mulai nyapu dan ngepel. Cuma ngepelnya nggak ke video ya, teman-teman, nggak sempet kerekam. Jadi ini aku nyapu dulu, kemudian abis itu aku ngepel. Langsung ya dari ruang tamu, ruang tengah, kamar, dan juga sampai ke arah ruang makan dan juga dapur. Selesai beres-beres, jadi abis itu tinggal unboxing time. Oke, ini aku mau unboxing nih teman-teman. Kira-kira aku unboxing apa lagi ya? Yuk kita lihat sama-sama yuk. Nah, ini jadi aku unboxing bahan makanan. Ini ada abon sayuran dari Korea, ada saus barbeque, ada rumput laut panggang, ada saus keju, terus kemudian ada juga yogurt Korea. Jadi memang ini aku stok rencananya untuk bekal Alena dan juga bekal Pak suami ya, teman-teman. Untuk saus barbeque-nya itu aku beli khusus karena aku rencananya pengen bikin stik ayam untuk suami. Dan ini yogurt Koreanya, enak banget bentuknya kayak jelly, enak, aku tuh suka banget. Lanjut lagi teman-teman, aku unboxing. Di sini aku unboxing peralatan perbekalan ya, atau peralatan untuk bento-bentoan. Jadi di sini ada cutter bentuk crown atau mahkota gitu, lalu ada food picks, kemudian ada juga nanti cutter untuk rotian atau juga bisa untuk nasi, teman-teman. Nah, aku beli agak banyak karena memang aku rencananya mau bagi-bagi nih untuk teman-teman Alena, untuk mama-mamanya sih tepatnya ya. Lanjut, aku udah unboxing itu, sekarang aku unboxing lagi. Ini aku mau buka cetakan nasi nih teman-teman. Kalau beli yang dari Cina, cetakan nasinya itu ada cutter untuk norinya yang bisa bentuk wajah gitu. Tapi karena ini aku belinya kayaknya stok udah lama dan dia ada di Indonesia nih, jadi aku nggak dapet nih teman-teman buat cetakan mukanya itu. Jadi cuma memang dapetin si cetakan untuk nasinya. Ya nggak apa-apa sih karena harganya juga perbandingannya cukup jauh. Kalau biasanya tuh harga 70 ribuan satu set. Kalau ini aku cuma beli cetakan nasinya aja, harganya tuh cuma sekitar 28 ribuan aja. Udah dapat sendok kecil seperti itu ya teman-teman. Lalu aku lanjut unboxing lagi. Di sini aku mau unboxing satu box. Ini dia tempat penyimpanan untuk food picks yang aku belikan untuk bekalnya Alena. Jadi karena memang food picks-nya aku beli agak banyak, tempat yang sebelumnya aku beli itu nggak cukup, jadi aku beli lagi khusus untuk food picks teman-teman. Nah ini harganya murah ya, cuma sekitar 40 ribuan gitu. Dan sekatnya lumayan banyak, jadi dia bertingkat gitu. Yuk kita coba lihat dulu ya. Nah, seperti ini nih teman-teman bentuknya. Jadi bisa diangkat dan juga untuk persekatnya itu bisa dicopotin ya. Jadi kalau misalkan kita butuh space yang lebih besar bisa kita copotin. Jadi nggak
nggak permanen gitu ya teman-teman. Bisa dilihat nih di sini. Itu juga lacinya bisa dicopot-copotin kayak gitu. Terus kalau udah selesai kita ambil, tinggal kita susun lagi deh ke atas, kita kancingkan lagi nih bagian sisi-sisinya. Cukup bagus sih menurut aku, walaupun memang dia plastiknya yang nggak tebel-tebel banget, tapi cukup mengakomodir kalau kita mau simpen pernak-pernik yang kecil-kecil. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video aku. Terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Thank you for watching. See you soon. Bye-bye.